Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah barang siapa yang bersyukur serta mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, insya Allah mudah-mudahan akan Allah tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, apabila di antara kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah mensyukuri, naudzubillah, maka azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita agungkan nama kanjeng Nabi, InsyaAllah mudah-mudahan kelak kita semuanya dipilih, diletakkan di golongan, yaitu golongan umat kanjeng Nabi yang nanti mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Doa mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah permudah. Amin Allahumma amin. Satu lagi sahabat-sahabatku yang saya muliakan, yang selalu saya tekankan. Jadi sekarang ini kita tengah menikmatin, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk kita itu berbondong-bondong mengejar amal kebaikan. Karena apabila kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka akan Allah lipat gandakan. Dan satu lagi, saya selalu menekankan kepada panjenengan semuanya, ketika di bulan Ramadan, ketika kita hidup, ketika kita memiliki rezeki, ketika kita masih diberikan oleh Allah itu nikmat kemudahan, ya, kita dimudahkan dalam segala urusan, baik rezeki, kesehatan. Jangan lupa kita kejar yang satu amal ini. Apa itu? Amal jariah. Apalagi di saat ini adalah momentum yang sangat pas. Sekarang ini kan insya Allah saya itu kan lagi pengen mengembangkan. Saya itu pengen buat joglo. Ya, ingin sekali buat joglo. Jadi insya Allah dengan adanya ini sahabatnya, Masya Allah, ini selendang Pancasona. Ya, ini selendang Pancasona sahabat. Jadi barang siapa di antara panjenengan yang ingin memaharkan selendang Pancasona ini sahabat, langsung buruan hubungi di nomor admin. Ini momen yang sangat pas. Jadikan selendang ini menjadi jalan untuk panjenengan semuanya untuk mendapatkan amal jariah. Lalu Mas Rey, keuntungan, kelebihannya apa dari selendang Pancasona ini? Seperti yang panjenengan lihat sahabat, kalau secara nalar, logika, mana mungkin Mas Rey itu bisa kembali lagi. Itu kok kita pikir secara logika. Tapi Masya Allah, Allah kasih jalan, Allah kasih perlindungan. Dengan adanya apa? Wasilah dari selendang Pancasona ini. Dan kebetulan, kan nggak mungkin panjenengan aja yang saya untungkan. Maksudnya gimana Mas Rey, kok ada bahasanya Mas Rey bilang, Mas Rey itu nggak mau kok kalau cuma sahabatnya Mas Rey yang dapat untung. Makanya saya kasih diskon nih 50%. Jenengan dapat pahala amal jariah, saya juga dapat pahala. Apa itu? Meringankan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Jadi kita sama-sama dapat pahalanya. Saya ngasih diskon 50%. Jenengan niatkan sedekah mencari amal jariah, jenengan bisa mendapatkan ini, dapat pahala. Lalu apa? Ketika panjenengan menyimpan selendang Pancasona ini, nah,
jenengan akan mendapatkan yaitu perlindungan. Namanya juga kita hidup ini. Kalau musuh yang jelas nampak itu gampang, Pak. Gampang. Tapi musuh yang tidak terlihat ini yang susah. Apa tuh Mas? Apakah jin? Apakah setan? Apakah iblis? Enggak. Musuh yang tidak pernah kita duga. Yang selama ini kita anggap dia adalah orang baik. Selama ini yang kita anggap orang yang paling setia. Namun pada akhirnya mengkhianati kita. Wah, bucin sekali Mas Ria. Ya Allah. Jadi untuk panjenengan, ya untuk selendang Pancasona ini saya kasih diskon 50%. Kalau panjenengan ingin memaharkan selendang Pancasona ini, langsung hubungi di nomor admin di 081397723334 daripada selendang Pancasona ini jatuh di tangan orang salah. Lalu sahabat, di malam ini saya ingin mencari tahu nih, tentang yang namanya Mak Rompang ya, apa Diki ya? Iya, Mak Rompang. Apa Diki? Mak Rompang, Mas. Nah, coba Diki, kamu bisa jelaskan nggak posisi Mak Rompang ini? Ini saya curiga ini Mak Rompang ini pasti ada sangkut pautnya sama si Tony. Bener, Mas. Karena gini, Mas. Ya. Kemarin awal ceritanya itu ya. Jadi sebelum datangnya si Tony, itu kan pertamanya itu bentrok sama si Rete. Dan ketika pas bentrok itu udah mulai memanas, itu tiba-tiba itu timbullah si nenek Rempong tadi itu. Rompang. Nenek Rompang kan. Mak Rompang. Ketika nenek Rompang itu muncul, nggak kelang lama juga si Bang Tony itu muncul juga, Mas. Jadi saya semakin yakin bahwasannya itu semua itu pasti ada permainan si Tony juga, Mas gitu. Saya juga nggak nyangka sama si Tony. Dia ini maksudnya kok di mana tuh buat ulah aja gitu loh Tony. Kemarin juga di tempat Teguh Siris juga buat ulah juga, Mas. Makanya kita juga harus hati-hati sama si Tony ini. Bisa jadi aja dia itu kemarin itu untuk menghancurkan markas kita. Saya kalau Menggagalkan nggak rencana menghargain kita. master, udah saya telanjangi semalam itu. Saya telanjangi, saya klepet itu Tony itu. Beneran. Sebenarnya apa ya? Cara menundukkan Tony itu ada cara triknya. Tapi ini memang sedikit susah. Karena kita tahu background dia ini benar-benar saya anggap sebagai sepuh spiritual. Background dia dibalik dia. Tapi itu ada caranya. Dan dia pasti akan tunduk Tony itu dengan hal itu. Namanya kalau nggak salah ada di suatu tempat petilasan. Dan itu udah jelas A1. Pasti dia itu akan tunduk. Tapi itu susah. Kenapa saya bilang susah? Di balik dia ini ada master. Pasti kan nggak mungkin dong timnya master itu tidak memiliki ilmu kanuragan, ilmu kebatinan yang tinggi kan itu. Dah, intinya gini aja. Kita ambil simbolnya aja dulu. Saya ingin mencari tahu Mak Rompang. Karena apa? Pada dasarnya si Rite. Karena kan kemarin saya mengetahui sendiri waktu saya disekap tuh. Sekarang ini si Rite ini sebenarnya dia ini dirasuki. Dia ini dimanfaati sama Mak Rompang. Nah, walaupun saya tidak mengetahui Mak Rompang ini siapa, saya nggak ngerti. Dan satu lagi, kemarin saya ada dengar waktu saya disekap, Mak Rompang ini memiliki murid yang sangat-sangat sakti, yaitu Gembolo Geni. Jadi Mak Rompang ini gurunya Gembolo Geni. Tetapi saya tidak mengetahui Mak Rompang ini siapa. Karena saya tidak pernah mengetahui. Udah gini aja, nggak usah kita panjang lebar. Intinya malam ini, kamu berani kan, Diki? Saya berani, Mas. Berani kan? Udah, kamu ikuti saya. Kamu harus bantu saya. Harus di live-kan ini, di videokan ini. Saya ingin mencari tahu Mak Rompang. Ya. Tapi kita nanti ke lokasi. Sebelumnya live-nya kita matikan dulu. Nanti pas sampai di lokasi baru kita hidupin lagi live-nya. Allah Akbar. Allah. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Tempat ini saya merasakan keanehan. Memang benar. Di sini tuh memiliki aura suasana yang sangat panas, yang sangat-sangat panas. Dan saya yakin apa yang saya sekarang ini rasakan ini ada sangkut pautnya dengan Mak Rompang tadi, sahabat. Kita nggak bawa senter ya? Nggak bawa mas. Ini nggak jauh dari sini nih. Kayak ada suara ini mas. Kayak orang berjalan. Iya bener. Kayak ada kresek. Ini pasti nggak jauh dari sini. Oh. Ya Rabbi Salli ala Rasul li Muhammadin siril ula. Ya Rabbi Salli ala Rasul بمحمد سير الأولى والأنبياء والمرسلين نلخور ختما أولا والأنبياء والمرسلين بالخور ختما أولا. Lima Udah rombak. mas. Tiba-tiba merinding saya mas. Kamu dengar bro? Ya mas ya mas. Ini tiba-tiba Pak merinding saya. Bener sih ini nggak jauh sih nenek Rompang itu. Pak Rombang. Oh mas itu dia mas. Itu mas. Dia bukan nenek biasa mas. Dia tuh sangat sakti mas. Berbahaya dia mas. Kamu diam. Iya. Ada tamu rupanya. Bocah imusan. Ngapai kau kemari? Mak Rompang. Ternyata kamu yang namanya selama ini dibilang sebut Mak Rompang. Usiamu udah tua, Mak Rompang. Bertobatlah kamu daripada kamu seperti ini, Mak Rompang. Setan dengan tobat. Ngapai kau kemari? Mak Rompang, saya minta tolong satu saja.
Karena saya tahu sekarang ini santri saya, si Rete, semua itu karena pengaruh kejahatanmu, Rompang. Saya minta bebaskan si Rete sekarang. Kau mau bebaskan Rete? Kalau kau mau bebas Rete, serahkan selendang itu sama saya. Sebenarnya ada apa sih sama selendang ini? Kenapa kamu seakan-akan terlalu menginginkan selendang ini sampai-sampai kamu taruhkan santri saya si Rete itu? Selendang itu untuk memperkuat ilmu saya bila saya pakai. Kamu itu sudah Kau tua. bocah ingusan. Jangan berdalih kau sama saya. Jenengan tuh usia sudah tua, Mak Rompang. Ya, sarun jenengan tuh sebagai panutan. Sebenarnya kamu ini siapa sih, Mak Rompang? Ha? Itu saya penasaran. Kamu ini sebenarnya siapa? Mau tahu saya? Hah? Mau tahu siapa saya? Saya adalah Mak Rompang. Penguasa dunia. Ya Allah, Mak Rompang. Mau kamu penguasa dunia kegelapan? Saya tidak pernah takut. Kalaulah memang selendang ini saya berikan sama kamu, apakah benar kamu bisa mengeluarkan santri saya si Rete itu? Benar. Jadi kau tidak percaya sama omongan saya? Allah. Rete, Anak kamu seharusnya ingat Rete. Kok kamu dengan gampangnya terpengaruh sama nenek tua kayak ginian? Hah? Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu itu diam. Perlu kamu nasihati saya. Kau mau melawan saya? Mak Rompang, Silakan. daripada saya berikan selendang Pancasora ini sama jenengan, lebih baik jenengan saya bakar malam ini. Kau menantang saya, anak muda. Kau masih anak kecil. Ilmumu tidak ada tandingannya daripada saya. Saya orang sakti. Satu itu. Iya mas, iya mas. Ada yang gak beres nih mas, satu titik mas. Perasaan saya itu dia tuh udah mau mengeluarkan ajian-ajian yang mematikan mas. Kau menantang saya. Astagfirullahaladzim. Baru tahu kau ilmu saya, anak muda, anak ingusan. Ternyata lawan kita kalian bukan main-main. Maka itu mas, kita harus berhati-hati mas. Takkan bisa kau mengalahkan Untungnya kita tuh ada saya. selendang itu mas. Kalau gak kita udah mati. Ya Allah. Kamu tadi kamu. Iya mas. Mak Rompang, saya paham betul. Kamu adalah orang yang sangat sakti. Tapi saya minta tolong. Kamu bebaskan malam ini si Rete. Saya minta tolong. Kau mau bebas Rete? Serahkan dulu selendang itu. Gimana? Mas sudah mas, sudah. Gak usah kita kasih mas. Masih banyak netizen yang membutuhkan dan ingin memiliki itu mas. Kalau kita, Ini masalahnya, Rete ini kan sedang dipengaruhi. Loh. ya benar. Tapi apa bisa meyakinkan omongan dia itu? Apa bisa diyakinkan? Apa bisa ketika kita udah ngasih selendang itu, apa benar dia itu bakal mengembalikan si Rete? Kau tidak Pikir percaya 2 kali sama mas. saya. Apabila kau serahkan selendang itu, Rete saya kembalikan. Dengar omongan saya, dengar omongan saya. Apa dik? Apa ya maksudnya sahabat saya sekarang ini masih butuh gitu. Soalnya Mereka pasti butuh. kalau maksudnya gini loh, kalau memang gak ada lagi sahabat-sahabat saya yang butuh, ini saya pikirkan si Rete juga, walaupun dia sejahat apapun, saya paham betul, mungkin sahabat-sahabat mengerti apa yang saya rasakan.
kebingungan saya rasakan. Karena saya yakin si Rete ini lagi dipengaruhi sama nenek peot satu ini. Bener, tapi mas saya yakin netizen itu pada memiliki dan ingin sekali untuk mempunyai selendang itu. Oh anak baru ini saya. Wocak, ucur. Mau melawan saya kau. Mas Rete tiap Allah. Sekat ini bocah kencur. Rasakan ini anak. Ya. Stop lagi mas, mas. Paskan. Mulutmu itu, nenek peot kamu. Mampus. Lama-lama congormu kubakar itu. Kamu kasih aja itu selendang itu kepada nenek Rompang ini. Nah, Allahu Akbar. Rompang. Kembali di jalan Allah. Kamu tuh sudah tua. Sekarang saya minta kamu bebaskan si Rete murid saya itu. Serahkan dulu. Selendang. Serahkan baru saya kembali. Sudah lah, Re. Lebih baik selendang itu kamu kasihlah sama Mama Rompang ini, Re. Daripada kamu nanti mati di tangan dia, Re. Lebih baik kamu serahkan cepat. Hah? Daripada mati kamu sia-sia di sini, Re. Rete, maju kau kemari. Apa, Mak? Abisi ada bau kencur itu sekarang juga. Bunuh dia. Kau rebut selendang itu. Rete, kamu tuh harus ingat perjuangan. Iya, Mak. Rebut selendang itu, abisi dia. Kalau kau nggak bisa ngerebut, bakar kau hidup kau di sini sama dia. Nah ini salib. Siap, Mak. Rete. Untuk Akan apa saya kau akan dengarkan rebut, dia, Mak. Rete? Selendang itu. Kau ingat, Rete, perjuanganmu sama saya untuk mengembangkan base camp itu, mengembangkan pondok itu. Sudahlah, Re. Lebih baik kamu kasih selendang itu sama Mama Rompang, Re. Daripada kamu mati nanti di tangan kami, Re. Kamu istighfar, Rete. Saya yakin sekarang ini kamu sedang dirasuki, kamu sedang dikuasai. Banyak bicara. Astagfirullahaladzim, Mas Re. Kan udah saya bilang sama kamu. Lebih baik selendang itu kamu kasih kepada saya. Rete, Mas, gunakan selendang itu menghajar dia, Mas. kalau untuk menghajar kamu aja, Rete. Amin, saya bisa ngajar kamu, Rete. Tapi kamu ileng, Rete. Kamu ingat, Rete. Kamu istighfar, Rete. Jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu. Kamu sekarang sudah dikuasai sama si Rompang itu, Rete. Kamu nggak perlu ceramahi saya. Ada intinya kamu kasih selendang itu kepada saya. Kalau Kas, nyawa gunakan saya itu, Mas. Mau Gunakan selendang itu untuk menghajar si Rete dan membantai si nenek peot itu, Mas. Kalau selendang itu juga nggak kamu kasih kepada saya, malam ini akan saya bunuh kamu di sini. Jangan gunakan nafsu kamu. Kalau untuk ribut dengan kamu, ya Allah. Gak akan mungkin saya bisa sanggup, Rete. Karena sekarang ini kamu sedang dikuasai sama si Mak Rompang. Istighfar kamu, Rete. Jangan banyak bicara. Boleh juga ilmu mure. Hah? Kamu rasakan ini, Re.
Saya gunakan selendang Pancasila ini. Bangun. Rete. Bangsat Lore. Bangsat Lore. Bangun. Lawan dia. Lawan dia, Rete. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rete, sebenarnya untuk saya melakukan hal ini tuh sangat-sangat berat, Rete. Tapi kamu yang memaksa semua, Rete. Tangan. Rete. Allah. Saya mah. Rete. Benar. Hal ini yang sangat-sangat saya takuti, Rete. Karena Satri yang saya benar-benar sayangi, Rete. Dan saya yakin semua ini tidak atas kemauanmu sendiri, Rete. Mana Rombang tadi? Atau mas, itu Tiba-tiba selendang Rombang. Kenapa ke arah selendang? Mana sahabat? Mas, itu bukan suara saya ini mas. Nenek rompang itu mas. Saya yakin nenek Sulaiman itu, nenek rompang itu nggak Mak jauh dari Rombang kita. ini pasti gara-gara selendang ini, Mak Rombang. Gimana kah, sahabat? Gimana, Diki? Hah? Iya mas. Enggak mas, ini nggak mau mas, harus kita cepat-cepat habiskan selendang ini mas, malam ini juga mas. Kita harus secepat mungkin Kamu dengerin saya membagikan. dulu, Diki. Lebih baik selendang ini saya serahkan sama Mak Rompang untuk menebus Rete. Karena yang bisa menghilangkan hitam yang ada pada diri Rete Mas, itu hanya Mak Rompang. tapi nggak bisa mas. Apa mungkin dia bisa memegang omongan dia? Apa bisa diyakinkan omongan dia? Sekarang ini, Diki, apakah masih ada yang mau menghargai? Kan udah nggak ada kan? Udah bagusan ini saya. Ini masalahnya Rete ini adalah santri saya. Mau sejahat-jahatnya dia ini santri saya. Iya tahu mas. Apakah bisa dia tuh megang omongan dia itu? Nenek rompang itu licik mas. Dia bijak.
Bisa jadi aja itu cuma untuk gimana ya, ngelabuin kita aja. Dia tuh memperalat Rete. Itu karena apa? Karena saya yakin kalau misalkan Mas Re itu bakal ngasihkan ke Nenek Rompang itu selendang ini, Mas. Itu suara siapa tuh? Suara siapa tuh? Gak tau, Mas. Gak tau, Mas. Udah, ini saya serahkan aja sama Mak Rompang. Udah, Mas, gak usah kita Apakah serahkan. masih ada sahabat-sahabat saya yang butuh sama selendang Pancasila ini? Masih banyak, mereka saya pasti banyak yang membutuhkan. Ini juga komentar juga banyak, itu saya masih banyak butuh. Ini komentar nih mau semua ini, Mas. Harus untuk mempertahankan selendang itu supaya tidak jatuh ke tangan si Nenek Rompang itu, Mas. Maksud saya, kalau memang ini sudah tidak ada yang butuh, ini saya akan gunakan untuk merebut si Rete. Akan saya berikan sama Mak Rompang. Enggak, Mas, gak usah. Gak usah kita kasihkan ke Rompang itu, Mas. Ke nenek itu, siluman itu, Mas. Mana Mak Rompang tadi? Gak tau, Mas, dia tiba-tiba menghilang sih. Dan itu udah, saya yakin dia itu gak jauh dari kita. Jadi apa yang kita bilang, apa yang kita omongkan, dia itu pasti dengar. Aku sayang Mak. Gimana sahabat? Apakah memang benar yang disampaikan Diki? Bahwasannya kalian semua masih banyak yang butuh dengan selendang Pancasila ini, sahabat. Tapi begini aja. Ini mumpung Mak Rompang udah gak ada, kita bawa aja si Rete nih. Ya? Ya, Mas, kita bawa aja, Mas. Ini harus kita bawa, Mas. Ayo, Mas. Karena kalau misalkan kita biarkan di sini, ayo, kan. Ini Mak Rompang. Biadab Mak Rompang memang. Masih si Rompang. Ini dibawa sama Mak Rompang. Ya Allah, syukurnya selendang Pancasila masih ada di genggaman saya. Iya, Mas. Tapi gini Diki, Iya, Mas. apakah memang sahabat-sahabat saya ini masih banyak yang butuh sama selendang Pancasila ini? Tapi gimana Diki? Memang masih banyak yang butuh. Ini mereka masih banyak membutuhkan. Ini komentar tuh pada mau semua. Ketimbang jatuh ke nenek siluman, mending jatuh ke tangan kami katanya. Tapi memang sih, karena selendang Pancasila ini selendang yang sangat luar biasa. Kalau nggak saya mikir si Rete aja, nggak mau saya menyerahkan selendang Pancasila ini, sahabat. Ya Allah. Berarti selendang Pancasila ini Masih pada yang mau. Masih ada yang mau semua. masih banyak yang mau. Masih banyak mau. Berarti intinya kan kita serahkan aja ke sahabat-sahabat saya aja, ke netizen aja. Ya, benar. Udah, Mas, ini kita kan udah harus mencari nenek siluman tadi, Mas. Mak Rompang. Ya, Nenek Rompang. Nggak ngomong di aja lah, Di. Gimana ya? Kan kita balik aja. Atau gimana? Udah gini deh sahabat. Kalau memang kalian masih banyak yang butuh sama selendang Pancasila ini, langsung ke admin aja lah. Ya langsung hubungi di admin aja lah di 0813 97723334. Saya ulangi. Untuk nomor admin di 0813 97723334. Ya, kita balik aja dulu karena kondisi udah nggak pas nih. Gitu. Saya akhiri, saya waktu Mas Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.